Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat syukur rahimahumullah, marilah kembali di pagi yang membahagiakan ini kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas anugerah apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita wajib tentu mensyukuri. Semoga dengan rasa syukur itu Allah mudahkan, Allah berikan tambahan nikmat lain, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga dengan rasa syukur yang terus kita sampaikan, kita ungkapkan, kita persembahkan ke Sang Pemberi rasa syukur, Allah akan mudahkan berikan nikmat-nikmat lain. Tentu sebaliknya, jika tidak pernah berterima kasih, tentu Sang Pemberi apapun itu juga akan lain ceritanya, dan pasti juga akan memberikan kesulitan-kesulitan. Terima kasih, alhamdulillah, ada syukur pagi hari ini saya beri kesempatan untuk bisa bersilaturahmi melalui jamaah sholat subuh di pagi hari ini. Kami mencoba, barangkali bermanfaat apa yang kami sampaikan. Saya mulai dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu semuanya. Allah mempertemukan kita di tempat ini, di kampus UMS ini, dari berbagai asal, dari berbagai daerah. Secara tidak langsung Allah menemukan, ya Allah, kita dijadikan, diciptakan manusia ini dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki, perempuan, kita dipertemukan di sini. Tapi pertemuan yang paling bagus, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga pertemuan, semoga silaturahim ini pun silaturahim pertemuan yang memang mengharapkan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Lantas apa sebenarnya takwa itu? Supaya jelas alamatnya. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat
Ali Imran 133, 134. Supaya alamat kita jelas, orang yang paling mulia, orang yang akan dimuliakan oleh Allah itu seperti apa. Kalau banyak pihak yang belum mengenal kampus UMS, oh di Solo, tidak temu di Solo. Kalau tidak jelas alamatnya RT RW, wong ini di Sukoharjo bukan di Solo. Namanya aja Universitas Muhammadiyah Surakarta. RT RW jelas, nama jalannya jelas, hingga orang menuju ke titik lokasi itu menjadi jelas, cepat, tidak membuang energi, tidak terlalu capek. Kalau putar-putar UMS itu di mana, di Solo, diputeri kabeh, mungkin bisa berhari-hari tidak ketemu di mana. Sekarang mungkin ada teknologi, bisa dibuka, oh alamatnya di sini, jalan di sini, jalan di sini, sehingga lebih efektif sampai kepada tujuan. Orang muter enggak ketemu-ketemu. Nah, alamatnya takwa itu supaya tidak muter-muter. Kita beragama ini supaya dimuliakan dan Allah akan memuliakan kita semuanya. Nah, di dalam surat Ali Imran dijelaskan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita diminta untuk bersyahadat juga dalam rangka bertakwa. Kita diminta untuk menunaikan sholat juga dalam rangka untuk bertakwa. Menunaikan ibadah haji, bekal beribadah haji pun takwa. Wa tazawwadu farzadit takwa, berbekalah. Sebaik-baik bekal itu takwa. Berpuasa di bulan Ramadan, la'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Zakat menjadi orang-orang yang takwa. Alamatnya apa takwa? Kata Allah dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu. Jadi ciri orang-orang yang bertakwa, indikasi orang yang bertakwa, orang yang ingin dan akan dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah dijadikan kamu manusia ini, laki-laki, perempuan, bangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Dan ayat ini berlaku untuk seluruh umat di dunia ini. Tidak boleh melihat dari warna kulit, asal usul, etnik dan seterusnya. Yang boleh dilihat, yang akan mendapatkan kemuliaan adalah karena ketakwaan. Alamatnya menjadi jelas. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mungkin kalau hari ini kita sholat subuh, coba kita tarik ke belakang subuh 24 jam yang lalu, subuh kemarin sampai ke duhur, sampai ke asar,
sampai ke maghrib, sampai ke isya, sekarang sampai ke subuh lagi. Coba kita renungkan apa yang kira-kira tidak membuat Allah ridho. Kalau itu bisa diingat subuh tadi sampai subuh hari ini dan terus dilakukan terus menerus seperti itu, insya Allah kita akan diberikan kecerdasan, diberikan daya ingat yang baik. Apa yang kita lakukan, fokus apa yang ingin menjadi harapan dan cita-cita itu, insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, mohon ampun. Yang kedua, orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senang bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit, bersedekah itu orang-orang yang betul-betul akan membawa kemuliaan. Karena sedekah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang terjemahannya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka ia adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Boleh bersedekah ditampakkan, tentu mengandung unsur-unsur keteladanan supaya orang mengikutinya dengan baik. Disembunyikan tidak perlu diceritakan, jauh lebih baik langsung diberikan orang yang berhak menerima. Saya ingin menyampaikan ayat ini, fungsinya sedekah, dan Allah akan menghapuskan dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bersedekah itu fungsinya adalah menghapus sebagian kesalahan. Itulah pentingnya bersedekah. Supaya orang bisa bersedekah, ya bekerja keras, dituntut untuk sukses. Apa yang menjadi cita-citanya untuk meraih sukses itu sedekah itu menghapus kesalahan. Tidak cukup hanya astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun, tidak cukup dan ditertawakan sama Allah. Kamu sudah saya kasih kesuksesan, kamu saya kasih kesehatan, saya kasih rezeki. Besok harus bercita-cita ini jadi siapapun supaya dimudahkan dapat rezeki itu. Sebagian dari rezeki itu silahkan disedekahkan, karena fungsinya menghapus kesalahan. Setiap pelanggaran apapun itu pasti tebusannya adalah membayar sedekah. Mereka mengurangi nilai-nilai kekhusyuan pada saat menjalankan ibadah puasa. Allah masih ragu terhadap puasa kita. Allah perintahkan bersedekah, berzakat, fitrah, membersihkan nilai-nilai kesucian. Tebusannya 2,5 kilogram makanan pokok yang dimakan sehari. Melanggar rukun wajib haji, dia membayar dam, mengeluarkan menyembelih seekor kambing. Semuanya bersedekah itu syaratnya. Kalau hukum positif di Indonesia, setiap pelanggar pasti juga ada dendanya.
sampai berkendaraan tidak punya helm, tidak bawa helm, ditilang sama polisi, kasih surat tilang, sidang di pengadilan, dendanya juga uang. Semua itu dalam rangka menebus kesalahan. Kalau melakukan tindak pidana, di samping ditebus kesalahannya melalui penjara dengan hukuman tertentu, pun juga masih dibebani membayar denda. Nah, bersedekah itu menghapus kesalahan. Ya, kalau punya uang itu uang, kalau tidak punya uang ya ilmunya disedekahkan kepada siapapun, tenaganya disedekahkan, semangatnya disedekahkan, kerja kerasnya menjadi bagian dari sedekah ini. Yang kedua sedekah. Yang ketiga orang yang senang memohon, orang yang senang menahan marah. Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang senang menahan marah. Marah itu seperti api mendapati kayu bakar. Orang yang sabar menerima ujian oleh Allah, apapun bentuk ujian dan cobaan itu, jika diterima dengan kesabaran, Allah akan mengambil kesalahan, menghapus dosa. Orang yang tahan melihat mendapati ujian, orang yang kuat daya tahannya saat mendapati ujian, termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud ayat 11 sudah dijelaskan, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan tetap mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi yang ketiga menahan marah. Dan yang keempat, wal afina anin nas, orang yang senang memberi maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 45 dijelaskan. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepas hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi orang dilukai dan tidak membalas atas dia dilukai itu, sekalipun oleh Allah, oleh Al-Quran ini diberikan hak untuk memberikan balas dendam. Boleh. Kalau kamu ditempeleng, ya mungkin ditempeleng. Sama impas. Ditonjok ya hukum ditonjok gitu. Tapi sulit untuk memberikan sepadan tonjokan. Kalau ditempeleng mungkin merasa sakit. Ini balasannya harus tempeleng. Nah, sakitnya mungkin sudah berbeda. Nah, oleh karena itu negara kita memang hukum positif, diserahkan kepada pengadilan. Diserahkan pengadilan. Kalau dihukumi qisas seperti itu tidak akan bisa selesai. Ditonjok, giginya hilang satu. Terus dia harus dibalas. Nah, giginya kok hilang dua. Ini kelebihan satu. Nah, tonjok lagi, tidak akan selesai. Maka diserahkan kepada pengadilan yang memutuskan. Nah, pada saat kita dilukai dan itu tidak kita balas, tidak membalasnya ini karena keikhlasan kita, sekalipun punya hak, ini akan berfungsi
sebagai penebus dosa. Maka orang-orang yang didolimi, bahasa keren sekarang, orang-orang yang tersakiti, itu oleh Allah ditampakkan kemuliaannya. Mereka menjadi orang-orang hebat karena merasa didolimi. Orang menaruh iba, orang menaruh rasa empati. Kemudian yang bersangkutan menjadi orang-orang yang mulia karena merasa terdolimi dan didolimi. Itu bukti Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang yang sebetulnya dia bisa melakukan balas dendam, dan itu tidak dilakukan. Tidak melakukan balas dendam itu fungsinya adalah penebus dosa. Dan doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Hud juga dijelaskan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi berbuat baik itu sama dengan menghapus perbuatan buruk. Oleh karena itu, marilah kita tempatkan diri kita, upayakan sungguh-sungguh supaya kita memperoleh alamat yang jelas menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Satu, orang yang senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bacaan doa sholat ini pun juga semua memohon ampun. Dua orang yang senang bersedekah, bercita-citalah menjadi orang yang bisa bersedekah, supaya Allah bimbing Anda semua menjadi orang-orang sukses, bisa membantu siapa. Ketika orang yang mampu menahan marah, orang itu menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu penghapus dosa, diampuni dosanya, hingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat orang yang senang memberi maaf atas kesalahan orang lain, sekalipun bisa melakukan balas dendam misalnya, tidak dilakukan, itu penebus dosa, maka Allah muliakan mereka. Betapa hatinya sangat baik, yang ini tidak akan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Yang kelima adalah orang yang senang berbuat baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka siapa orang yang hebat itu sebetulnya? Orang-orang hebat adalah orang-orang yang senang berbuat baik, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah mahasiswa UMS, jadilah alumni UMS, jadilah pribadi orang yang selalu hebat dan selalu bermanfaat dimanapun Anda berada. Allah akan muliakan Anda, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang dimuliakan itu besok akan mendapatkan balasan yang lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaz. Orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang baik besok akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Allah
dalam surat Al-Imran 133-34. Inilah alamat yang jelas supaya kita tidak keliru alamat, tidak terlalu menghabiskan energi. Kita terus berjuang menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa dari manapun asal usulnya. Jika memiliki kepribadian seperti ciri orang yang akan dimuliakan oleh Allah ini, pasti akan sama-sama memiliki cara pandang yang sama, memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana Allah memberikan gambaran orang-orang menunaikan ibadah haji, bekalnya ibadah haji adalah takwa. Dari berbagai penjuru belahan dunia ini berkumpul menjadi satu karena hanya ingin memohon ampun, hanya ingin bersedekah, hanya ingin menahan marah, senang berbuat baik, dan tetap ingin memberikan maaf pada siapapun. Tidak pernah terjadi perselisihan, semuanya bisa berkumpul bersama untuk beribadah, mendapatkan ridho dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah hajinya ibadah haji yang mabrur. Mudah-mudahan juga doanya akan sampai kepada kita semuanya, termasuk mungkin keluarga besar UMS yang sedang menunaikan ibadah haji, diberikan kemudahan, kemakmurannya juga untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.